satu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda nggak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya, atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden, pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila. Tidak ngerti Pancasila. Sama aja dulu kita, Pak Din Sanudin. Dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar di MPR juga nggak ada. Yang dia kritikan sekarang itu kritik kita kepada dia dulu. Iya kan? Iyalah. Nanti kita mulai sekarang. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya nggak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis. Gitu. Korupsi kritik kita juga dulu. Korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Tidak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus dibutuhkan. Saya ketika di luar, ya harus begitu dong. Sudah jadi pemerintah, mari siap dikritik, gitu aja. Lalu berdiskusi, itu namanya demokrasi. Gitu. Oleh sebab itu, saudara, pemerintah itu kalau dalam posisi saya, kalau mengambil langkah-langkah hukum tadi yang disebut oleh Mas Rizal Ramli, penangkapan, pengamanan, karena undang-undang ITE, itu yang membuat undang-undang ITE itu dulu Pak SBY. Lalu sekarang kalau dipakai kok mau dimarahi? Kan dipakai sekarang orang buat hoax, memfitnah orang lewat itu, ya sudah biar diproses. Saya ingin cerita tentang Omnibus Law. Ketika Pak Alwi Shihab di zaman Pak SBY dulu menjadi duta besar keliling untuk urusan Timur Tengah, membawa beberapa investor dari negara-negara OKI, ratusan juta US dollar mereka datang ke sini mau investasi, diterima oleh Pak SBY. Wah bagus investasi. Beri karpet merah oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, ayo investasi. Saya sudah mau dieksekusi, tidak bisa Pak. Karena katanya bertentangan dengan peraturan ini. Saya sudah masuk ke eselon 2 di sebuah departemen. Oh ini ada kepresnya begini, tidak boleh. Oh itu ada undang-undang nomor sekian. Saya nggak pulang, orang sudah ke sini pada pulang. Itu sebabnya lalu bagaimana penyederhanaan perizinan itu menjadi penting. Itu satu. Yang kedua, ketika tahun kedua Pak Jokowi itu menjadi presiden, dia pergi ke Tanjung Priok melihat dwelling time, bongkar muat kapal. Kok sampai 7 hari, 8 hari? Apa tidak bisa 2 hari, 3 hari? Kata Pak SBY. Bisa, kata Darmin Nasution yang ikut waktu itu. Tapi tidak bisa juga Pak. Karena sesudah ditata di bidang itunya, ada undang-undang lain yang beda. Sesudah diselesaikan di urusan bea cukai, wah ini imigrasinya lain lagi, ini lain lagi. Sehingga pada waktu itu, ini gimana sih caranya? Nah, ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menko Polhukam, saya, Jimli Asidiki, Indiarto Senwaji itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut. Gimana? Ini pemerintah terhambat oleh aturan yang banyak itu. Disitulah kita katakan kalau gitu buat aja Omnibus Law. Itu tahun 2016. Oke, kita garap. Tiba-tiba Pak Luhut di reshuffle pindah ke Menteri Kemaritiman. Macet itu. Gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturannya agar tidak tumpang tindih. Itu latar belakangnya antara lain tumpang tindih peraturan, lalu menampung lapangan kerja. Bahwa orang tidak setuju itu soal lain. Kalau dicari salahnya, semua undang-undang itu pasti jelek lah. Semua undang-undang pasti ada jeleknya. Itulah sebabnya kita membuat Mahkamah Konstitusi gitu. Mana ada undang-undang di Indonesia ini yang tidak diprotes? Tidak ada kan? Semua yang tahun ini semua diprotes. Ya tidak apa-apa gitu. Tapi negara ini kan harus jalan. Bukan kalau diprotes lalu berhenti kan begitu. Banyak orang mengatakan wah pemerintah sekarang ini nggak beres, tidak mengerti Pancasila. Gimana tuh? Sudah punya Pancasila, sudah punya undang-undang dasar, kok tidak pemerintah sekarang tidak konsisten? Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah suatu saat Bung Karno itu juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan, dianggap dekat komunis, jatuh juga dianggap melanggar Pancasila.
Bung Karno lah ini. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Nggak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur Timur. Dibilang anti NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya ini nggak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan undang-undang dasar, di demo sepanjang pemerintahnya. Sama Pak SBY ya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara. Anda nih mau nggak mengeluarkan dekret kembali ke undang-undang dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila, anti Pancasila lagi. Jadi sama sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda nggak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden, pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila, tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Nggak ada yang ngerti. Bahkan yang dikatakan ekonomi koperasi sampai Bung Hatta wafat tahun 45 nggak ada konsepnya. Ditanyakan Bung Hatta kayak apa sih koperasi? Bukan kayak gitu. Lalu kayak apa? Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal, gitu ya. Ideal itu ya. Oleh sebab itu, ya sudah. Kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik. Yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk. Kapitalisme oke, yang bagus. Individualisme bagus karena menganggap manusia itu lahir bebas. Komunisme bagus karena menganggap manusia lahir sama. Ketemu di tengah menjadi prisma dia. Oleh sebab itu kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Bung Karno katakan yang Pancasila yang benar ini. Ternyata salah, kata orang, jatuh dia. Pak Harto belok sebaliknya, jatuh juga. Siapapun besok yang jadi presiden, jadi menteri akan dibegitukan lagi. Tapi tidak apa-apa, itu demokrasi. Siapapun besok jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis, gitu. Korupsi kritik kita juga dulu. Korupsi banyak, gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Nggak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus begitu kan. Saya ketika di luar ya harus begitu dong. Saya sudah jadi pemerintah, mari siap dikritik, itu aja. Lalu berdiskusi, itu namanya demokrasi gitu. Mari kita mulai sekarang. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima, mana komunisnya nggak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis, gitu. Karena bukan Pak Gatot nggak mau, dia tidak berwenang di bidang itu pada saat itu, gitu. Sama sekarang, loh, Pak Anda kok diam aja, kok orang dibebaskan dari korupsi? Loh kan bukan bidang kita, itu ada yang ngurus orang lain. Pak kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Loh itu kan urusan di sana, kita tidak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau, lakukan apapun yang mau kau lakukan, kita ikut. Sama aja dulu kita, Pak Din Samsudin, dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar di MPR juga nggak ada. Yang dia kritikan sekarang itu kritik kita kepada dia dulu. Iya kan? Iya lah. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah negeri ini. Nggak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Saya tidak excuse bahwa pemerintah sekarang ini benar, enggak juga, Pak. Kekurangan banyak, tetapi sadarilah bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang kewenangannya itu dibatasi oleh lingkup yang diatur oleh hukum, diatur oleh konstitusi. Oleh sebab itu, saudara, pemerintah itu kalau dalam posisi saya, kalau mengambil langkah-langkah hukum tadi yang disebut oleh Mas Rizal Ramli, penangkapan, pengamanan karena undang-undang ITE, itu yang membuat undang-undang ITE itu dulu Pak SBY. Pak SBY yang buat. Tuh, karena apa? Pada waktu undang-undang nomor 11 tahun 2008 dikeluarkan karena terlalu banyak hoax. Dia diserang habis-habisan, tidak berdaya. Gimana sih cara ngempap ini? Buat undang-undangnya. Lalu sekarang kalau dipakai kok mau dimarahi? Kan dipakai sekarang orang buat hoax, memfitnah orang lewat itu. Ya sudah biar diproses. Pemerintah itu bertugas menjaga negara.
Negara itu harus tegak, selamat. Dalam kaidah fikihnya Ibnu Taimiyah itu disebutkan begini, kamu punya pemerintahan yang jelek, kurang bagus, tidak sempurna selama 60 tahun, asal ada pemerintahan itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintahan 1 jam. Kalau suatu saat karena serangan-serangan kritik seperti ini, misalnya polisi, tentara, wah saya terlalu banyak kritik, saya mogok 1 jam, sudah urus itu. 1 jam itu akan terjadi perampokan, pembakaran, pembunuhan, kudeta dan macam-macam. Sesudah 1 jam, tentara dan polisi bilang, oh saya berhenti mogok, udah habis, udah hancur negara itu. Oleh sebab itu tindakan antisipatif yang lebih tepat ini tadi, situna sanawat bi imam menjahil afdalu min lailatin au min sa'atin bila imam. 60 tahun kamu punya pemerintah yang mungkin dianggap jelek, dikritik macam-macam, itu jauh lebih baik daripada 1 malam atau 1 jam.